Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Kemarin gimana UN-nya? Alhamdulillah lancar karena sebagian soal yang keluar itu udah saya pelajari dengan baik. Walaupun ada sedikit soal yang susah itu, tapi alhamdulillah baik mengerjakannya. Ini kenapa nih kelihatannya nih murung, kayak ada yang dibikin, kenapa? Ya kayak gitu lah, Mbak. Apa ada masalah setelah UN ini atau ada apa? Ada sedikit keraguan aja, Mbak. Ragunya kenapa? Ragunya antara milih kuliah atau kerjaan gitu. Kira-kira itu kenapa kok bisa ragu? Apa ada masalah lain selain itu? Entahlah, Mbak, saya juga bingung. Masih bingung ya untuk kedepannya setelah UN ini. Narini sendiri punya keinginan buat kuliah kah atau mau kerja atau bagaimana? Saya berniat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tapi ada suatu terkendala. Kendalanya tuh kendala apa? Dari keluarga kah? Atau ada kendala dari lingkungan? Atau kendala dari si Rininya sendiri? Kendala saya dari ekonomi, Mbak. Ekonomi. Ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga. Kenapa? Orang tuanya nggak kerja lagi atau bagaimana? Sebenarnya gimana ya, kayak orang tua sudah tua. Saya bingung antara saya punya niatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi saya juga harus membantu orang tua saya dengan bekerja. Bekerja. Jadi Narini sekarang posisinya setelah lulus ini udah mulai bekerja atau gimana? Ya, sudah mulai bekerja. Bekerja. Tapi masih ada pingin buat ngelanjut kuliah? Pingin banget, Mbak, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira kan Narini ini punya masalah di ekonomi nih, tapi pernah nggak kayak Narini ngomong ke orang tua atau ke ayah ibunya bilang ini mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, gimana respon mereka? Pernah, tapi mereka jawabnya ya orang tua nggak mampu kayak gitu. Makanya soalnya juga udah umurnya juga udah tua, jadi kayak ya udahlah, Rini bantu keluarga aja kayak gitu. Tapi nih kalau seandainya punya solusi nih bakal bisa buat si Narini ini ngelanjutin lagi ke jenjang yang lebih tinggi, kira-kira mau nggak? Mau, Mbak. Tapi kalau kan nanti misalnya kuliah nih, tapi kan bakal muncul masalah baru nih, kayak tadi kan ini kan masalahnya di ekonomi. Kalau Narini kuliah kan otomatis itu orang tua kira-kira dia maksudnya ekonominya nggak mampu itu nggak mampu untuk membiayai kuliah, tapi itu masih mampu untuk maksudnya makan sehari-hari masih bisa. Kalau makan sehari-hari ya bisa lah, tapi kalau untuk yang bayar kuliah mungkin kurang mampu. Jadi intinya di ketidakmampuan ekonominya ini untuk biaya sekolah ya. Kalau untuk hidup masih cukup. Sebenarnya kalau emang punya niat untuk kuliah ke jenjang yang lebih tinggi, nah ini sendiri kan kemarin hasil UN-nya tuh diantara yang lain udah paling lumayan 3,7 berapa kan kalau nggak salah saya tahu itu. Narini kan bisa masuk ke perguruan tinggi melalui kayak bisa dari nilai, bisa dari prestasi yang Narini ada di sekolah. Itu pernah nggak Narini kayak baca-baca info tentang pendaftaran seperti itu? Pernah, Mbak. Terus itu gimana? Apakah Narini udah coba mendaftar atau belum? Belum, soalnya kayak
kuliah itu kan nggak cukup dengan biaya kayak ya pasti ada biaya makan, biaya transportasi lain-lain, jadi mikirnya di situ aja gitu karena orang tua juga pasti nggak sanggupnya di situ. Em, bisa sih kalau Narini mau melanjutkan kuliah ya, tapi ya sekali lagi ya bisa pakai kayak Narini mendaftar dengan beasiswa ya, tapi kita harus konsisten pertahankan nilai supaya ya selain bisa melanjutkan kuliah kan biasanya dari beasiswa itu ada kayak uang per bulan atau uang per tahun untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi itu setidaknya walaupun tidak sepenuhnya cukup tapi bisa membantu. Jadi setelah kita ngobrol nih nanti nih, hari ini coba searching gimana caranya daftar yang beasiswa itu. Nanti kalau kurang paham atau kurang dimengerti atau butuh bantuan, bisa lah menghubungi saya. Gimana? Habis ngobrol gini kayak masih ada apa gitu yang belum? Udah agak Ya intinya lebih banyak gali informasi aja. Kalau pun itu jangan malu untuk bertanya, kan kalau kita nggak tahu tapi sosok tahu kan juga malah menyusahkan diri sendiri. Jadi intinya harus cari informasi, tapi yang informasinya yang sesuai ya, yang benar. Jadi gimana, masih ada yang mau ditanyakan atau belum? udah kayaknya Mbak, cukup. Ya udah, jadi intinya itu tadi ya, bisa kalau mau kuliah lagi cari program-program beasiswa untuk mahasiswa atau siswa-siswa yang kurang mampu. Jadi nggak ada nih lagi, jadi udah ada solusinya. Walaupun tadi ekonomi keluarganya kurang, setidaknya di sini ini juga termasuk siswa yang berprestasi, jadi bisa mencoba dengan program beasiswa. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Sama. Nah kan kalau ketawa kayak gini jadi enak kan, kalau ngeliat murung terus kayak gitu kan nggak enak dilihatnya. Jadi dari sekarang semangat, rajin belajarnya, ibadahnya jangan tinggal. Apa Mbak punya sedikit saran buat saya Mbak? Ya sarannya ya itu tadi ya, kita harus pokoknya harus update informasi, cari tahu, cari peluangnya. Itu tadi ya, program beasiswa tadi itu yang kayaknya mendukung banget kalau untuk keadaan Rini gitu. Kalau untuk jalur-jalur lain kayaknya kan mereka kan bisa sih. Kalau Narini mau keringanan biaya, setahu saya ada universitas negeri yang biaya kuliahnya di bawah biaya kuliah-kuliah negeri yang lainnya. Contohnya UIN Raden Intan Lampung. Di UIN Raden Intan Lampung itu yang saya tahu, di universitas lain, contohnya di Unila, katakanlah di Unila itu uang UKT-nya bisa sampai 4 atau 8 jutaan ke atas. Sedangkan di UIN, kalau ini benar-benar maksudnya mahasiswa yang tidak mampu, ini bisa mengajukan banding, di mana banding itu ini bisa mendapatkan pembayaran UKT sekecil mungkin. Karena dulu pernah saya waktu masih berkuliah di UIN, teman saya ada yang cuman UKT-nya bisa sampai 400.000. Tapi itu ya melalui proses ya, karena sekali lagi ketika kita mau sesuatu kita juga harus memberikan data yang tepat gitu. Itu sih kalau mau sekolah negeri. Tapi kalau untuk swasta ya harus mengejar program beasiswa. Tuh.
terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Nah, kalau udah dari sini ngobrol, dipikirkan lagi di rumah. Tapi sekali lagi keputusan ada di Rini, mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau mau bekerja. Bekerja pun baik. Yang penting kalau bekerja yang giat, yang rajin, tekun. Intinya apapun yang terbaik untuk Rini ya dijalani. Kalau ya itu tadi, gimana niatnya, diyakinkan lagi dirinya gitu. Baik Mbak. Ya udah, sampai sini udah kan? Ya. Semoga masukannya bermanfaat. Terima kasih Mbak. Sama-sama.